pagi teman-teman. Pada kelas pelatihan coaching saya Muharman Lubis. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari dalam pelatihan coaching ini. Yang pertama adalah menetapkan atau menerapkan coaching pada posisi atau pada kebutuhan yang tepat ya. Tentunya untuk meningkatkan pengetahuan produktivitas itu ada banyak strategi yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya mentoring ada training, ada consulting, counseling dan coaching. Dan ini tidak sama semua kita harus bisa melihat menganalisa apa yang dibutuhkan oleh organisasi, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau institusi. Kalau kita menerapkan strategi mentoring, ini terkait dengan usaha untuk mentransfer suatu pengetahuan secara utuh gitu. Kompetensi ditingkatkan sehingga dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau kita ngomongin tentang training, ini terkait dengan kedalaman atau sub-sub dari suatu pengetahuan atau kompetensi Jadi ada partikular atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian-keahlian tertentu. Kemudian kalau consulting, ini lebih kepada proses problem solving memberikan solusi, membantu untuk memecahkan masalah kemudian juga ada counseling. Nah, ini juga terkait dengan usaha untuk meningkatkan produktivitas tetapi terhambat karena ada trauma depresi ataupun masalah-masalah mental yang lain. Dan yang terakhir adalah coaching. Ini lebih kepada meningkatkan kepercayaan diri yang dimiliki oleh pegawai, staf ataupun pekerja sehingga ketika dia memiliki persepsi atau perspektif yang positif, maka perubahan mindset ini bisa membantunya dalam meningkatkan produktivitas atau performanya. Nah, ini masing-masing strategi ini tentu berbeda-beda penerapannya, dan ini yang mesti kita analisa terlebih dahulu, karena ketika kita salah menerapkan suatu strategi maka akan berdampak kepada hasil akhirnya. Nah, tentunya kalau kita tidak siap secara mental, kita tidak akan benar-benar siap secara fisik Dan ini diperlukan untuk mencapai sasaran atau target yang kita inginkan. Nah, tentunya secara sederhana coaching ini bisa kita katakan sebagai suatu usaha untuk merekonstruksi mental ataupun kesadaran yang dimiliki oleh pekerja pegawai dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam proses perubahan mindset ini tentunya harus dimulai dengan kesadaran baru atau keinginan untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, apa yang diperlukan untuk mengubah seseorang tentang dirinya sendiri ini terkait dengan motivasi ini terkait dengan apa sih yang diperlukan oleh mereka apa yang bisa men-trigger, memicu mereka atau pegawai tersebut. Nah, suatu penelitian menunjukkan bahwa dengan training dengan melakukan proses mentoring itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 22%. Tapi ketika ditambahkan atau diikutsertakan dengan produktivitas maka bisa sampai 88%. Nah, jadi mindset ini memang sangat penting Jadi mindset akan mempengaruhi apakah suatu proses coaching itu bisa berjalan baik dengan semestinya. Tapi di samping itu tentu rencana juga menjadi hal yang nggak bisa kita nafikan gitu. Bagaimana kita bisa melaksanakan
proses coaching dengan baik kalau perencanaan juga tidak tersusun dengan rapi. Tentunya dalam perencanaan itu kita harus bisa menghadirkan ya diri kita, mendampingi mereka ya menjadi teman mereka yang baik ya, hadir secara utuh, dan juga memastikan mereka juga bisa hadir ya, bisa memiliki kesamaan ya, memiliki motivasi ya, dan bisa terhindarkan dari distraksi ya, atau teralihkan dengan fokus-fokus yang lain atau poin-poin yang lain. Dan juga selain kehadiran secara utuh, itu diperlukan juga kemampuan untuk mendengar ya, empati ya, terus kemudian bisa menangkap ya apa yang diinginkan ya, apa yang dimaui dari suatu instruksi. Kemudian selain hal tersebut ya, kemampuan mendengar, perlu juga kemampuan untuk bertanya ya, bertanya suatu pertanyaan yang bisa mendorong ya dia untuk berpikir lebih dalam ya, untuk memperluas persepsinya, dan juga untuk meningkatkan kesadarannya. Dan yang terakhir adalah bisa menjaga, memproteksi, memberdayakan ya motivasi tersebut, sehingga bisa ditindaklanjuti, bisa dijalankan ya dengan sebaik-baiknya. Dan memang dalam banyak kasus kita jangan terburu-buru ya, harus bisa mengatur ritme, harus bisa mengatur tenaga ya, mengamati ya kondisi eksternal dan juga kondisi internal ya, menjaga perasaan kita ya. Dan ini sangat diperlukan dalam proses coaching ya, karena sesuatu yang sifatnya terburu-buru cenderung nanti hasilnya juga tidak baik. Tapi sesuatu yang direncanakan secara baik kemudian dilaksanakan dengan perlahan-lahan ya, tapi juga tidak terlalu lambat, melainkan sesuai dengan step by step ya, itu akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Makanya kemampuan mendengar, kemampuan untuk hadir pada saat dibutuhkan ya, pada saat diperlukan, dan kemampuan untuk berempati ya, itu sangat penting. Dan perlu juga diketahui ya, dalam proses berempati ini tentu akan ada beberapa bias-bias yang harus kita cegah ya, atau beberapa hal-hal yang juga harus kita klasifikasikan, seperti misalnya kecenderungan untuk menghakimi ya, judgment, atau menilai atau melabeli orang lain, kemudian untuk berasumsi, mengambil kesimpulan ya, merasa tahu apa yang terjadi, yang terakhir atau proses untuk mengasosiasikan ya, mengaitkan suatu hal yang lain dengan hal yang pernah dialami. Dan ini bukannya salah ya, tetapi lebih kepada penempatannya. Jadi seringkali apa yang kita putuskan itu memiliki atau terpengaruhi oleh beberapa faktor-faktor lingkungan kita ataupun faktor internal kita. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu dengan baik ya, dan tepat pastinya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu kita harus bisa melihat indikasi-indikasi yang ada ya, baik dalam membaca emosi, melihat bahasa tubuh, memberikan respon dengan baik ya, merangkum atau mengulang perkataan sesuai dengan tempatnya ya, dan juga fokus kepada kata kunci. Ini beberapa materi ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan coaching. Dan seperti tadi sudah disampaikan, proses coaching ini adalah proses untuk berbaur ya, untuk mendampingi ya, untuk bersama. Ini layaknya coach-coach atau pelatih-pelatih di tim sepak bola ya, atau di tim olahraga yang lain yang tentunya kita kenal bersama. Tapi memang tidak terbatas dengan hal tersebut ya. Untuk bisnis dan lain sebagainya, coaching juga sudah ada. Dan coaching ini atau proses pendampingan ini adalah proses yang secara kritikal ya, bisa meningkatkan produktivitas, karena dia bersama-sama ya, melihat
apa yang diperlukan, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya bukan proses transfer ilmu pengetahuan atau pengalamannya, tapi lebih kepada membangkitkan kesadaran ya, membangkitkan motivasi yang dimiliki oleh pekerja atau staf secara langsung. Dan proses optimalisasi ini yang kadangkala sering dilupakan oleh pemilik modal ya, atau pemilik perusahaan atau institusi ketika menghadapi suatu masalah ya. Kalau proses training tentu lebih spesifik ya, kepada masalah-masalah tertentu. Tetapi kalau dalam proses coaching kita mengajarkan atau membangkitkan ya niat ataupun kemampuan kemandirian ya, ataupun otodidak dari orang tersebut, sehingga di waktu-waktu yang lain atau di masa-masa yang lain hal tersebut masih atau dapat tetap dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.